Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delila Amelia Rahmi dari kelas A01 ingin menjelaskan isi dari jurnal yang saya bedah. Selanjutnya, mari kita dengarkan penjelasannya. Jadi, jurnal yang saya bedah ada berjudul Interaction Beside Intervention Program in Multiple Disabilities. Penulis jurnalnya adalah Andrea Hathazi, tahun terbit 2014, judul jurnal Interaction Based Intervention Program in Multiple Disability. Volume jurnal 4, nomor jurnal 12, halaman jurnal 135 sampai 139. Mahasiswa yang membedah, saya sendiri, Delila Amelia Rahmi, tanggal membedah 30 April 2020. Temuan masalah yang saya dapatkan dari jurnal tersebut adalah yang pertama, apa saja karakteristik lingkungan yang memfasilitasi komunikasi dan pembelajaran terhadap individu dengan hambatan majemuk. 2. Menemukan pendekatan yang sesuai dengan setiap karakteristik individu dengan hambatan majemuk melalui sudut pandang persepsi individu tersebut. 3. Apa elemen dari interaksi berkualitas tinggi antara anak dan guru? 4. Bagaimana pendekatan terhadap interaksi menggabungkan faktor spesifik anak dengan spesifik guru dan menentukan fungsionalitas yang lebih tinggi dalam aktivitas yang dilakukan. 5. Kompetensi apa yang harus dikembangkan dan dibutuhkan guru untuk menjaga interaksi berkualitas tinggi. Hasil penelitian dari jurnal ini yang adalah dalam materi ini kami akan menganalisis karakteristik interaksi berkualitas tinggi dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil dari program intervensi dalam pendekatan ini. Salah satu asumsi yang perlu kita mulai adalah bahwa anak-anak dengan berbagai macam dengan hambatan majemuk bergantung pada interaksi satu ke satu dengan guru dalam kegiatan tersebut. Interaksi awal selalu muncul pada pengembangan hubungan yang aman dan saling percaya antara anak dan orang dewasa. Lebih jauh, anak akan bergantung pada dorongan yang diberikan guru. Sebagai dukungan, ia akan membutuhkan konfirmasi orang dewasa saat melakukan kegiatan, dan ia bahkan akan berperilaku sebagai respons terhadap perilaku verbal atau non-verbal orang dewasa. Kadang-kadang orang dewasa tidak menyadari perilaku mereka sendiri, dan mereka cenderung lebih suka teknik dan metode yang berbeda, meskipun mereka mungkin tidak seefisien orang lain untuk situasi itu. Kita harus menyebutkan bahwa anak dengan cacat ganda dapat memiliki berbagai kebutuhan perkembangan dan pembelajaran yang kadang-kadang menyulitkan praktisi untuk memahami dan memahami mereka. Menurut Search and Odom 2004 menyatakan bahwa pengembangan perhatian bersama dalam interaksi orang dewasa merupakan dasar dari perkembangan bahasa sosial dan kognitif. Peneliti telah menunjukkan bahwa bahasa lebih baik dibentuk dan dikembangkan dalam interaksi dengan orang dewasa dalam kegiatan dalam lingkungan yang aman dengan dukungan dari orang dewasa. Dari Peace Riddle, Bolt, Fieldnah, dan Hannah 1988. Kesimpulan, pendekatan interaksi juga memfasilitasi penilaian yang kontinu dan konformatif melalui pengamatan modifikasi mode intervensi, sementara intervensi menggunakan merefleksi konsekuensi langsung dari interaksi dan perilaku komunikasi seseorang. Kemampuan yang ditargetkan dikembangkan dalam kaitannya dengan pengalaman sebelumnya, dengan kemampuan dari dominan lain yang berkaitan dengan pendekatan holistik dengan fokus yang pada tingkatan perkembangan anak. Penting untuk fokus pada cara orang dewasa tersebut untuk melalui interaksi mempertahankan interaksi pada apakah dia menyadari kemungkinan modifikasi dalam pertukaran komunikasi dan konteks perkembangan kegiatan. Temuan teori dari jurnal ini, yang pertama, kecacatan ganda merupakan situasi dan kondisi. Situasi dicirikan oleh fakta bahwa orang-orang tersebut tidak dapat memperoleh informasi yang cukup dari lingkungan dan
untuk mempertahankan proses pembelajaran dan komunikasi, tidak memproses lingkungan dan menjamin fungsi independen. McNess Trevery 1982. 2. Komunikasi awal anak-anak dengan kecacatan ganda meliputi perhatian timbal balik topik bersama, bahasa umum, kecepatan yang nyaman, turn talking, dan keseimbangan belokan, posisi yang nyaman, dan saling peduli. Menurut Lecce Riggio 2002, komunikasi dalam komunikasi dalam konteks multidisabilitas adalah proses sinergis yang ditentukan oleh banyak faktor, internal maupun eksternal, tetapi juga oleh pengaruh eksternal. Forman Bennett Fosco 2008. Penelitian telah menunjukkan bahwa bahasa lebih baik dibentuk dan dikembangkan dalam interaksi dengan orang dewasa, dalam kegiatan, dalam lingkungan yang aman, dalam dukungan orang-orang dewasa. Weiss, Riddle, Bolt, Flynn, Hannah 1998. Stritch and Odom 2004 menyatakan bahwa pengembangan perhatian bersama dalam interaksi orang dewasa dengan anak merupakan dasar untuk perkembangan bahasa, sosial, dan kognitif. Selanjutnya, pendekatan lingkungan mempertimbangkan hubungan dan minat anak, perpindahan dari kontrol perilaku dan rangsangan alami yang akan memicu inisiatif anak dan kemampuan fungsionalnya. Tidak hanya tanggapan terhadap perilaku orang dewasa, pentingnya umpan balik langsung dan jawaban. Kebutuhan umpan balik dan perilaku anak akhirnya fokus pada upaya setiap anak. Rowland Schweiger 1993. Yang terakhir, menurut Hale 1987 mengemukakan bahwa tujuan intervensi adalah untuk mendorong anak untuk berkomunikasi sebagai respons terhadap apa yang terjadi di lingkungan dan bukan sebagai jawaban atas dorongan ini, sehingga menjadi lebih mandiri. Komentar jurnal yang pertama dari segi penulisan. Kelebihan menurut saya, penulis menggunakan pemilihan kata yang mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Kekurangan dari segi penulisan yaitu tidak terdapatnya hasil penelitian sehingga menyulitkan membaca. Dari segi materi yaitu kelebihannya, materi yang dimuat cukup lengkap dan disertakan teori dari berbagai sumber yang berguna untuk menambah wawasan. Kekurangan dari segi materi adalah saya rasa tidak ada karena sudah cukup bagus. 3. Perolehan pengetahuan setelah membaca jurnal. Setelah membaca jurnal ini saya mendapatkan pengetahuan baru mengenai anak yang memiliki keterbatasan, terutama bagaimana melakukan pendekatan terhadap anak dan apa saja kompetensi yang harus dimiliki seorang guru untuk dapat melakukan interaksi dan komunikasi dengan anak dengan hambatan majemuk. 4. Bentuk kontribusi positif dalam mengatasi temuan masalah pada jurnal. Seorang guru harus bisa menentukan pendekatan apa yang sesuai dengan setiap karakteristik anak yang berbeda dan kompetensi apa yang harus dimiliki seorang guru untuk mengajar anak dengan hambatan majemuk. Nah, jadi setelah kita mendengar penjelasannya, semoga isinya dapat kita pahami dan kita ambil baiknya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.